Halo semua, kembali lagi bersama kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, kali ini kita masuk pada bagian demonstrasi kontekstual. Di sini kami kelompok 4 akan membahas tentang asesmen di ruang kelas. Untuk itu, yang pertama saya akan perkenalkan dulu kami teman-teman kelompok 4. Saya Yohanes Alexandro, Ludovicus Patrisale, Swinglivan Petrus Didok, Ida Bagus Kawiswara Putra, dan Andreas Wilgusti Bunga. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat, serta peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis jati diri bangsa yang berbudaya. Yang kedua, menganalisis contoh kolaborasi keberagaman dunia. Yang ketiga, mempertahankan kearifan lokal lintas budaya. Baik, setelah kita menentukan capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran, nah di sini kita akan menentukan materi ajar, jenis asesmen serta bentuk asesmen. Materi ajar di sini potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Jenis asesmennya asesmen diagnostik, formatif serta sumatif. Bentuk asesmennya asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik, asesmen formatif berupa observasi dan penugasan, asesmen sumatif soal evaluasi. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, disusun sebagai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik karena memiliki tujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat pemahaman awal dari masing-masing peserta didik saat ini. Pertanyaan pemantik ini dapat membantu kinerja guru dalam memahami kondisi awal peserta didik sehingga materi ini dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Yang berikut kita masuk pada bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Oke, di sini dalam rancangan modul ajar kali ini terdapat beberapa kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya serta karakteristik peserta didik, di mana asesmen yang diberikan pada peserta didik, guru mempergunakan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka di kehidupan sehari-harinya tentang memahami keberagaman di lingkungan sekitar atau masyarakat, seperti saling menghormati atau menghargai, bersikap toleransi, serta membangun hubungan yang baik antar sesama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam rancangan modul ajar ini yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu pada bagian proyek. Kenapa? Karena dalam proses kegiatan proyek yang dilakukan peserta didik oleh peserta didik, guru dapat melakukan analisis serta observasi pada setiap proses yang dilakukan oleh peserta didik. Selain peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik adalah pada bagian unjuk kerja serta refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Hal ini termasuk bagian dari asesmen yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui umpan balik terhadap seluruh kegiatan selama proses belajar berlangsung.
Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dalam memperhatikan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Berdasarkan hasil evaluasi, saya akan memberikan pendalaman pada peserta didik dan kemampuan peserta didik untuk melakukan proyek secara berkelompok untuk mencari solusi atas penyelesaian kasus yang berkaitan dengan keberagaman yang terjadi di lingkungan sekolah.